kebetulan kalau untuk yang ini kategorinya bukan. Airnya sejenis alga. Memang kita di 1, 2, 3. Selamat siang teman-teman, sahabat budidaya. Kali ini kita berkunjung ke tempatnya Pak Yanto. Beliau adalah pemilik harseri untuk pembuatan larva atau penetasan telur ikan nila dengan strain Black Prima. Beliau adalah pengelola sekaligus pemilik dan di bawah naungan CPP dari produk pakan Hiprofit, dan dari sinilah produksi larva ikan nila dihasilkan untuk daerah Tasikmalaya, kota, kabupaten, juga sebagian ke Ciamis. Dan kami menyerap hasil produksi dari Pak Yanto ini untuk budidaya yang ada di Syahidah Fish Farm. Demikian informasi, mari kita lihat seperti apa harseri yang dimiliki dengan kondisi yang sederhana tetapi hasil yang sangat luar biasa. Pada saat ini kami berkunjung ke tempatnya Pak Yanto. Pak Yanto adalah pemilik dan sekaligus praktisi penghasil larva ikan nila strain Black Prima yang ada di Citiis, daerah Galunggung, kecamatan mana ini? Pada Kembang ini, dekat dengan kecamatan Sukaratu di mana kami berada. Nah, Pak Yanto ini menghasilkan banyak larva di setiap permintaan dan mencukupi semua kebutuhan dari para pembudidaya, khususnya pembudidaya yang di bawah bimbingan dari tim CPP. Nah, jaminan untuk mendapatkan larvanya telah disiapkan dan ditanggung jawab oleh Pak Yanto. Kira-kira Pak Yanto berapa banyak hasil dari larva yang dihasilkan per minggu atau per bulan? kita perhitungan per 1 bulan kita produksi 2 kali, Pak. Per 1 bulan produksinya 2 kali. 2 kali. Dan alhamdulillah dari per 1 bulan itu kita bisa produksi di minimal 1,5 juta ekor. 1,5 juta ekor. Nah, Wow, banyak sekali ya. alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. 1,5 juta ekor itu untuk di daerah mana aja? Distribusinya kemana saja? Termasuk ke kami di Syahidah Farm, kami juga menyerap. Ya paling yang khusus lah diperuntukkan kita untuk Tasik dulu gitu. Tasik dulu ya, diutamakan. Yang diutamakan itu Tasik, dan adapun permintaan untuk wilayah luar Tasik ya ada juga sih gitu kan, itu cuman harus melalui rekomendasi marketing dari CPP gitu kan. Iya. Kebetulan kita juga ke Jawa Timur, ke daerah Madiun, ke Subang juga kita supply, Pak. Nyuplai juga, Iya. cuma prosedurnya memang harus melalui tim. Ya. Nah, nanti kalau sudah ada propal dari tim, maka tim Pak Yanto yang menerima orderan dan melakukan aktivitas menghasilkan larva dan mendistribusikannya, Ya, gitu seperti ya. itu, Pak. Oh, baik, terima kasih. Nah, kira-kira ini area yang dimilikinya ini kan tidak begitu luas lah, sehingga berapa banyak indukan yang harus disiapkan untuk menghasilkan larva 1,5 juta per bulan? Kita itu nggak nentu sih, Pak, ya. Jadi per satu siklus dari satu kolam kan, ya kita kan ada sistem resting. Resting. Ya, ada sistem resting. Jadi dari per satu siklus itu kita seleksi untuk kesiapan induk yang benar-benar matang gonat gitu kan. Jadi kita ada kategori khusus indukan yang kita masukin ke kolam pijah. Nah, jadi per satu kolam itu ya paling kita masukkan 700 ekor lah, sampai di 750 ekor. Kalau hitungan paket 2,5 paket lah, Pak, gitu. Iya. Itu bisa menghasilkan minimal di 1 juta. 1 juta dengan 2,5 paket indukan menghasilkan 1 juta ekor. larva. Iya.
Baik, berarti targetnya 1,5 juta, berarti indukannya juga harus lebih dari itu ya? Ya, jadi perhitungan dari 1 juta ekor itu per 1 kolam gitu. Per Pak. 1 kolam, Per oh 1 baik. kolam. Jadi untuk kolam yang berikutnya paling ada sisaan induk yang memang kategorinya bisa di bawah 2,5 paket itu, Pak. Baik, baik. Nah, Nah, sekarang kita mau tahu nih, apakah untuk pembudidayaan atau pemeliharaan atau perawatan indukan, apakah beda dengan perawatan ikan-ikan yang besar lainnya, misalkan jenis konsumsi yang lagi dibesarkan, ataupun indukan misalkan ada pakan khusus yang harus kita berikan sehingga apa namanya tadi matang gonat ya, istilah matang gonat itu berarti tahapan birahinya cukup atau tingkat produksinya sudah memenuhi syarat untuk dipijahkan. ya seperti itu sih, Pak. Jadi yang paling utama itu tetap satu dari nilai protein, asupan protein yang kita suplai ke ikan gitu kan. Baik, baik. Salah satunya itu sih sebetulnya. Dan untuk kedua, untuk sistem pijahan ini kita fokus ke keseragaman tingkat kematangan gonatnya, Pak, gitu kan. Jadi kalau kita seleksi dari awal udah katakanlah 95% udah matang gonat semua gitu kan. Jadi untuk penetasan atau misalkan nanti pas panen mungkin hampir seragam lah gitu kan. Jadi karena kan yang kita tahu untuk sistem pijahan nilai itu kebanyakan alami kan, alami, nggak ada unsur paksaan gitu kan. Ya, dulu kita pijahkan secara alami, kita culik kalau Anda misalkan kita lihat ada larva-larva di pinggir kolam baru kita culik. Tetapi Pak Yanto ini sudah lebih tinggi lagi. Jadi saat ikannya matang gonat baru disimpan di kolam pemijahan, nanti dilihat kalau sudah mengeluarkan atau mengerami telurnya baru diambil ya, Pak? Ya, jadi sistemnya untuk seleksi induk kita pastikan kematangan gonat, terus kita masukkan ke kolam pijah. Nah, nanti kita pantau gitu kan. Dipantau. Kita pantau untuk kategori induk yang seperti apa gitu kan, yang bisa kita panen, yang sehingga menghasilkan telur yang memang benar-benar diproses penetasan di inkubator itu nggak terlalu lama juga sih, Pak, gitu kan. Jadi tujuannya itu satu mungkin untuk keseragaman benih sebar, kedua meningkatkan SR di tingkat penetasannya gitu. Jadi Pak. SR itu tingkat kehidupan saat dibudidaya. Ya, begitu, Pak. Ya, SR ya, survival rate-nya supaya tinggi. Bagaimana caranya sehingga sama Pak Yanto ini direkayasa atau diikhtiarkan supaya pertama tingkat kehidupannya tinggi, yang kedua percepatan pertumbuhannya seragam sehingga besar kecilnya tidak terlalu jomplang, begitu ya, Pak ya? Begitu, seperti itu. Baik, mungkin kalau diizinkan kita akan melihat secara sederhana bagaimana Pak Yanto mengelola harseri atau penetasan telur. Mungkin bisa, Pak? Ya, silakan, baik, Pak. Ayo. Mari kita lihat sama-sama. Sahabat budidaya, ini adalah lokasi tempat di mana telur-telur ikan nila dari strain Black Prima ditetaskan dengan alat-alat yang ada. Ini ada kobakan, mungkin lebarnya sekitar 1 meter kali 3 meter. Ini mungkin untuk penampungan sementara ataupun apa, nanti dijelaskan. Ini ada beberapa botol. Sangat sederhana, ini ada botol, kelihatan transparan, ada lubang-lubangnya. Di bawahnya ini seperti mangkok. Nanti dijelaskan. Ini juga ada, lihat, ada sendok, ada ini ada saringan, alat kecil, mungkin ini alat ukur ya. Ya, untuk ini untuk sampling ya, Pak. Oh, ini untuk sampling. Takaran sampling. Jadi ini mungkin satu cidukan alat ini nanti ikannya ada berapa ekor gitu mungkin. Karena kalau ngitung ikan kecil, kalau setiap ngasih harus dihitung, ya susah juga. Ya. Oke. Nah, ini ada bak juga. Mungkin ini untuk penyimpanan sementara juga.
atau untuk apa, silakan Pak Yanto bisa menerangkan agar semua sahabat budidaya ikan nila, khususnya subscriber di Sahidah Farm bisa mendapatkan ilmu. Terima kasih. Ya, jadi seperti ini sih Pak, mekanisme dari hatchery yang sangat sederhana ini gitu Pak. Jadi pertama-tama kan ini ada inkubator yang memang kita desain untuk ukuran kurang lebih 40 sampai 45 cm. Jadi mekanismenya itu dari tandon ini, dari bak ini kita tampung Bak tandon air. masuk ke jalur pipa ini sehingga menghasilkan putaran air untuk memutar si telur. Yo, kan? telur itu harus diputar ya? Ya, Kenapa itu harus diputar Pak? Apakah jangan sampai telur itu bersatu, melengket atau bagaimana? ya salah satunya sih itu. Jadi untuk perputaran telur di inkubator ini harus benar-benar kita pastikan kontinu Pak. Jadi salah satunya dampak yang paling fatal kalau misalkan aliran air ini nggak jalan. Jadi ada penumpukan telur di bawah. Tidak teraduk. Tidak teraduk. Baik. Jadi untuk telur yang memang sudah mengapung ke permukaan air, nanti kan ke bawah arus. Ya. Ke bawah arus, masuk ke bak tampung utama gitu Oh, Pak. tampung. Oh, ini bak penampungan. Ini bak tampung utama gitu. Iya. Jadi kan untuk proses penetasannya sendiri itu kita bertahap Pak. Jadi Baik. per 3 hari sekali kita masukkan ke bak yang memang udah kita siapkan memakai HPA untuk dikarantina sebelum kita packing buat dikirim ke mitra-mitra gitu Pak. Gitu. Jadi telur yang ditetaskan, yang sudah menetas, itu akan terbawa arus air masuk ke bank tampung utama. Ya. Di sini nanti dipasang sejenis jaring juga, jaring halus, dan nanti dipindahkan ke sini untuk dikarantina ya Pak ya? Ya, dikarantina Baik, baik. 1 sampai 2 hari lah sebelum 1 kita kirim. sampai 2 hari. Nah, ada treatment khusus untuk karantina, apakah dikasih pakan khusus ataupun dikasih mungkin susu khusus? Kalau memang untuk- seperti bayi. Kalau untuk karantina kita nggak ada perlakuan khusus sih Pak. Jadi kebetulan kan untuk larva yang sudah menetas dan udah masuk ke bak tampung utama itu kan masih ada kantung cadangan makanan itu Pak. Oh, dari sananya, Ya. dari Tuhannya sudah dibekali Nggak ada, Pak. makanan. Ya. Dan makanan itu cukup untuk masa waktu tertentu Ya, ya. 1 sampai 2 hari itu bisa cukup. 1 sampai 2 hari cukup. Ya. Jadi tujuan kita mengkarantina si larva di bak sini itu, jadi air kita netralkan Pak. Oke. Air kita netralkan, jadi dengan suhu yang memang berkisar, kalau di sini kan lumayan agak dingin juga sih Pak. Lumayan dingin. Kisarannya paling di 25, paling pas normal-normalnya itu paling di 26 itu Pak. Jadi tujuannya itu dengan suhu rendah, begitu masuk ke kolam petani yang memang suhunya lebih hangat, itu bisa Lebih maksimal dari pasca aklimatisasinya. Oh. Ditambah juga kan dengan suhu air yang memang rendah, katakanlah untuk petani kita kan kebanyakan dari persiapan kolam pun belum sesuai prosedur. Baik, Nah, baik. Jadi untuk perendaman kolam yang memang mendadak pun, insya Allah larva kita bisa melewati pasca aklimatisasi itu dengan sempurna itu. Oh, gitu. Ya. Jadi tujuannya di karantina adalah untuk mengoptimalkan produk dari larva itu sehingga mampu bertahan Ya, di kolam petani yang memang mungkin ada kolam yang persiapannya tidak matang seperti itu ataupun suhunya yang cukup dingin. Jadi karena di sini sudah dibiasakan, ya, ketahanan tubuhnya sudah diajarkan, sehingga ikan yang dibawa dari sini itu SR-nya lebih baik. ya, Begitu. Seperti Baik, itu, terima Pak. kasih. Nah, ini saya lihat ini ada apa ini? Penghangat kah atau ya. Ini untuk ini pemanas Pak. Oh, Ini kita pemanas. buat dari pipa kaliper tembaga gitu kan. Jadi tujuannya itu sewaktu-waktu
bila mana suhunya itu drop, kita Drop. pakai pemanas ini gitu kan. Hmm. Ya untuk suhu kita bisa atur sampai di standar di 28 derajat Pak. Hmm. Oh, ya, Sehingga suhu air media karantina itu di 28 ya. ya karena tujuan kenapa harus pakai pemanas gitu kan? Hmm. Karena kita untuk mengantisipasi seperti jamur gitu Jamur. kan, dengan suhu stabil, suhu stagnan. Satu, proses penetasan bisa lebih Cepat. cepat. Kedua, kita menekan dari parasit, gitu, Pak. Parasit, Ya, ya. seperti itu. Karena di tempat lembab ataupun di tempat dingin, parasit mudah berkembang biak ya. seperti itu. Baik, baik, baik. Ini patut dicontoh untuk teman-teman semuanya, sahabat budidaya. Jika seandainya bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan alat seperti ini alat penghangat air yang direkayasa sehingga menghasilkan hasil yang tepat guna. Dan ini murah, oli bekas kayaknya Pak ya? Ya, oli bekas. Kita Oli menggunakan bekas. bahan bakarnya itu oli bekas, Pak. Subhanallah, luar biasa. Nah, ini kalau ini genset ini untuk menangani mati listrik tiba-tiba. Ya, kita kalau memang antisipasi gitu blackout, kan. Ha. tidak ada listrik, tidak ada aktivitas aerasi. Jadi ini untuk menanganinya sebagai emergency case. Ya, sahabat budidaya, tadi telah kita saksikan proses bagaimana Pak Yanto menghasilkan larva-larva yang sangat berkualitas, dan kami rasakan hasil dari larva Pak Yanto ini sudah kami buktikan hasilnya bagus, pertumbuhannya cepat, dan kita bisa lebih cepat lagi mendapatkan selisih cuan, ya, selisih cuan dari modal yang dikeluarkan. Pak Yanto, ini larva yang kami pesan saya ambil. Ya, siap. Dan teman-teman, ini adalah larva Black Prima. Ini larva asli. Jadi buat teman-teman yang berminat mendapatkan larva Black Prima, silahkan berkontak khusus dengan Pak Yanto. Nanti dihubungkan dengan tim marketing. Setelah ada persetujuan, maka akan diproduksi oleh Pak Yanto. Dan untuk larva Black Prima yang dijamin keasliannya, ini kita ada logo khusus, Pak. Logo khusus yang memang sudah dipastikan kalau untuk logo ini kita logo dari CPP gitu, Pak. Oh iya, jadi ini ada logo khususnya, dan setiap produk yang dihasilkan semuanya sudah menggunakan logo atau stiker yang ditempelkan. Ya. Baik Pak Yanto, terima kasih banyak. Siap, Pak. Sejumlah larva yang kami ambil, tolong doakan supaya kami sukses membudidayakannya sehingga menghasilkan cuan yang banyak dan Ya, berkah. siap. Sama-sama Terima berkah, kasih. Pak. Lauk nila, loba manfaatna. Sabar plastik 14 kantong ya. Siap. Hati baca, otak jadi cerdas. Jawa Barat kan. Lidah dan Nusantara Indonesia. Balong dilembus di piara rapi. Lauk nila hasilna loba anu dagang untung. Anu dahar wareg. Lauk nila teh juara sepanjang waktu. Lauk nila loba manfaatna. Ngandung protein awak urang jajak. Hati baca, otak jadi cerdas. Kisah hidah jam Nusantara Indonesia.